Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Baik. Siap untuk mengikuti perkuliahan hari ini? Siap. Baiklah, hari ini pembahasan kita tentang apa? Landasan pengembangan kurikulum. Kalau pertemuan minggu kemarin kita sudah membahas tentang pengertian dari kurikulum, maka pada hari ini kita akan membahas tentang landasan pengembangan kurikulum. Sebelum masuk ke materi, pertanyaan dulu. Kira-kira penting nggak kita membahas tentang landasan pengembangan kurikulum? Penting tidak? Penting. Karena apa? Karena landasan itu sebagai fondasi. Kalau tidak ada landasan, kita tidak ada fondasi, maka bangunan atau kurikulum itu tidak akan kokoh atau akan runtuh seperti itu. Baik, langsung saja kita masuk ke materi tentang landasan pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum merupakan proses yang kompleks dan dinamis. Jadi, pengembangan kurikulum landasannya ini bukan suatu hal yang mudah, tapi harus cermat. Yang melibatkan berbagai aspek penting. Landasan pengembangan kurikulum menjadi dasar yang kuat untuk membangun sistem pendidikan yang berkualitas dan relevan seperti itu. Selanjutnya, yang pertama itu adalah ada landasan filosofis. Dalam pengembangan kurikulum, kita harus memiliki landasan filosofis. Karena apa? Yang pertama itu ada esensialisme, yaitu penekanan pada pengetahuan inti yang wajib dikuasai. Kemudian aliran progresivisme, yaitu mendorong pembelajaran yang berbasis pengalaman. Kemudian ada juga aliran filosofis itu rekonstruksionisme, yaitu dalam pengembangan kurikulum atau landasan pengembangan kurikulum, maka bersifat apa? Pendidikan sebagai alat perubahan sosial, seperti itu. Selanjutnya landasan psikologis. Yang tadi ada landasan filosofis, selanjutnya ada landasan apa? Psikologis. Yang pertama ada behaviorisme, yaitu penguatan positif dan perilaku yang dapat diamati. Kemudian kognitivisme, yaitu fokus pada pemahaman konsep dan proses mental. Kemudian ada konstruktivisme, pembelajaran melalui pengalaman dan interaksi, seperti itu. Selanjutnya landasan sosiologis. Kita harus mempertimbangkan nilai-nilai ya. Yang pertama ada nilai sosial dan nilai budaya. Jadi kurikulum itu harus relevan dengan apa? Masyarakat. Kita tinggal di mana, kebutuhan masyarakat kita apa, nilai-nilai sosial dan budaya itu tidak boleh apa? Dilanggar, seperti itu. Jadi harus sesuai dengan nilai sosial dan budaya. Kemudian, nah ini perubahan sosial, yaitu mengantisipasi tuntutan globalisasi dan kemajuan teknologi. Kemudian tanggung jawab sosial, yaitu kurikulum mencetak warga negara yang bertanggung jawab, seperti itu. Selanjutnya landasan ilmiah. Yang pertama, kita dalam pengembangan kurikulum harus mempertimbangkan dalam landasan ilmiahnya. Yang pertama apa? Kemajuan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Kurikulum harus sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi tidak bisa kita mengembangkan kurikulum di era sekarang ini 5.0 menggunakan pendekatan kurikulum tahun 90-an seperti itu. Maka itu tidak relevan. Apalagi sekarang sudah zamannya perkembangan AI seperti itu. Kemudian pembaruan materi mengikuti penemuan dan penelitian terbaru. Kita harus melihat tren sekarang apa, penemuan-penemuan sekarang apa, yang tadi yang contohkan apa? AI tadi, seperti itu. Jadi agar apa? Penemuan dan penelitian terbaru itu mendukung berjalannya proses pendidikan yang baik. Kemudian keterampilan berpikir kritis. Kurikulum harus mendorong pembelajaran berbasis penelitian dan eksperimen. Tidak hanya duduk belajar mendengarkan guru ceramah, tetapi
peserta didik juga harus apa? Melakukan riset dan lain sebagainya seperti itu. Oke, selanjutnya nih, landasan yuridis, yaitu peraturan pemerintah sesuai dengan undang-undang yang diterapkan di Indonesia. Kemudian peraturan dari Menteri Pendidikan, Perpres, dan Perda, dan lain sebagainya. Kemudian kebijakan pendidikan, yaitu kurikulum harus mematuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Tujuan pendidikan nasional ini tidak kalah penting. Jadi pengembangan kurikulum itu harus berlandaskan salah satunya apa? Tujuan pendidikan nasional, yaitu mendukung pencapaian tujuan pendidikan yang sah secara hukum. Selanjutnya, nah ini landasan religius. Yang pertama ada nilai-nilai agama, yaitu membangun moral dan etika siswa melalui apa? Pendidikan agama. Kalau pendidikan agama itu artinya tidak fokus pada satu agama, tetapi secara umum seperti itu. Kemudian pembentukan karakter. Jadi landasan religius itu membentuk identitas moral dan spiritual peserta didik. Maka dalam pengembangan kurikulum landasan religius itu juga harus diperhatikan. Kemudian keselarasan dengan nilai sosial moderasi beragama, yaitu nilai religius diselaraskan dengan budaya setempat dengan berlandaskan nilai-nilai dalam moderasi beragama seperti itu. Kesimpulannya, pengembangan kurikulum didasarkan pada berbagai landasan yang saling melengkapi. Jadi tidak bisa berdiri sendiri, semuanya harus ada. Makanya tadi di awal pengembangan kurikulum itu adalah sesuatu yang dinamis dan kompleks seperti itu. Penting untuk memastikan kurikulum itu relevan dengan kebutuhan siswa, masyarakat, dan tuntutan global. Maka tidak bisa kita pungkiri bahwa kurikulum ketika ada perubahan itu harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Seperti itu. Baiklah, dari pembahasan ini tentang landasan pengembangan kurikulum, kira-kira ada pertanyaan tidak? Silakan. Ya, silakan. Tadi kan kita udah membahas tentang banyak landasan-landasan. Lalu pertanyaan dari saya, apa urgensi tentang pengembangan kurikulum? Urgensi dari landasan pengembangan kurikulum ya. Oke, kenapa penting? Kenapa landasan pengembangan itu landasan pengembangan kurikulum itu penting? Itu kenapa? Ada yang bisa menjawab? Kalau kita memperhatikan pembahasan kita tadi, ada landasan apa saja tadi? Psikologis, banyak ya, yuridis juga ada. Kemudian landasan ilmiah, kita mempertimbangkan iptek. Kemudian perkembangan apa? Globalisasi juga, landasan sosiologis juga, bagaimana masyarakat kita. Nah, kemudian muncul pertanyaan, kenapa kok ini penting? Kenapa kok landasan pengembangan kurikulum ini penting? Karena apa? Sebelum kita ibarat analoginya, sebelum kita membangun sebuah rumah, maka wajib bagi kita membangun apa? Fondasi. Tujuannya apa? Agar bangunan nanti yang berdiri di atasnya itu kokoh, tidak roboh seperti itu. Sama juga dengan kurikulum. Sebelum kita membangun atau merancang suatu kurikulum, maka kita harus mempertimbangkan berbagai landasan yang ada. Agar apa? Ketika kurikulum itu sudah disepakati, sudah jadi, maka pendidikan yang diharapkan itu sesuai. Baik dengan masyarakat, baik dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maupun unsur religiusitas seperti itu. Kurang lebih seperti itu pembahasan kita pada siang hari ini. Ada pertanyaan lagi atau tidak? Silakan. Apa contoh pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kemajuan teknologi, Pak? Oke, pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kemajuan teknologi. Di dalam kurikulum itu isinya banyak, ada materi, ada metode, dan lain sebagainya. Salah satunya yang sesuai dengan perkembangan apa tadi? Teknologi. Itu ada materi-materi yang diajarkan kepada siswa tentang apa? Teknologi.
Mungkin nggak diajarkan teknologi pada tahun 1960? Mungkin tidak. Komputer saja masih belum berkembang sepesat ini. Kalau sekarang, apalagi sekarang sudah muncul artificial intelligence atau AI, maka materi yang relevan bagi siswa sekarang itu seperti perkembangan teknologi itu seperti harusnya wajib. Baik itu pengembangan robotik, seperti contoh ada sekolah yang mengembangkan atau mengajarkan materi kepada siswanya tentang robotik, atau pengembangan tentang pemrograman seperti itu. Nah, itu salah satu contoh dari pengembangan kurikulum yang memperhatikan landasan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti itu. Gimana kira-kira? Apakah ada pertanyaan lagi? Cukup? Kalau cukup, kita cukupkan perkuliahan kita pada hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.